semuanya, kembali lagi bersama saya, asisten pengantar komputer dan software 2. Nah, teman-teman, minggu ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu yang berjudul perulangan 2. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari jenis perulangan yang baru, yaitu ada while dan duel. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama, tujuan kuliah kalian yang harusnya akan kalian kuasai setelah mempelajari materi minggu ini, yaitu kalian harus bisa memahami pengulangan while dan duel, serta penggunaannya dan memahami elemen-elemen yang ada dalam pengulangan. Nah, selain itu, kalian juga harus bisa menggunakan notasi pengulangan while dan duel yang sesuai dengan notasi yang benar. Nah, selanjutnya, kalian dapat memanfaatkan jenis-jenis pengulangan yang tepat pada saat menyelesaikan suatu persoalan, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Nah, kita review sedikit materi kita minggu lalu. Latar belakang pengulangan. Nah, sebenarnya kita udah pelajari ya minggu lalu ya. Pengulangan itu ada untuk cover atau mengatasi suatu blok program yang terjadi secara berulang-ulang dan secara terus-menerus dalam range tertentu. Nah, hal ini penting kita gunakan perulangan dibandingkan kita menggunakan algoritma secara manual, yaitu dengan copy paste. Bayangin aja kita ada suatu proses yang terjadi secara berulang-ulang. Misalnya kita mau out 1 sampai 100. Kan itu berulang. Kita mesti outkan 1 sampai 100. Kita mesti outkan sebuah angka. Tapi secara berulang-ulang. Dibandingkan kita copy paste, mending kita gunakan pengulangan. Gitu kan. Nah, seperti yang kita tahu, kalau sebuah komputer itu memiliki performansi yang sama dalam melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Kalau kita manusia pasti punya kecenderungan untuk melakukan suatu kesalahan. Bisa karena letih, bisa juga bosan. Seperti contohnya ini nih. Di dalam suatu pabrik mobil, di sini kita lihat mobil berjalan melalui tray dan dirakit oleh mesin-mesin robot. Nah, ini kan semuanya kan di-cover oleh komputer ya. Nah, di dalam pabrik ini penggunaan komputer itu sangat sering banget dipakai. Kenapa? Karena kalau kita pakai komputer itu kesalahannya semakin sedikit dibandingkan kita menggunakan pekerja pabrik seperti biasa gitu. Ini kan terjadi secara berulang nih. Mobil 1 masuk, 2 masuk, 3 masuk, dan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Pengulangan atau looping itu punya dua elemen ya. Seperti yang kita pelajari minggu lalu. Yang pertama ada kondisi pengulangan, yaitu berupa ekspresi logik. Dan ada badan pengulangan, yaitu sebuah aksi yang harus dijalankan atau diulang-ulang pada waktu tertentu atau dalam range tertentu. Nah, jenis-jenis notasi pengulangan itu ada 3. Yang pertama ada pencacah atau for yang sebelumnya kita udah pelajari. Nah, untuk minggu ini kita bakal belajar pengulangan di awal kondisinya, yaitu kita sebut dengan while, dan ada pengulangan yang kondisinya di akhir atau kita sebut dengan nama duel. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih, pengulangan berdasarkan kondisi pengulangan di awal itu apa, dan yang di akhir itu apa. Yang pertama ada pengulangan yang kondisinya itu ada di awal. Kita sebutnya dengan while. Kita cek lagi. Nah, kalau kita lihat dari flowchartnya, pertama kita ada inisialisasi aksi first element. Jadi, variabel inisialisasinya atau variabel incrementnya itu kita inisialisasi dulu. First-nya berapa? Itu misalnya i gitu. Nah, di sini ada kondisi pengulangannya. Kondisinya ada di awal. Kita lihat di sini ya, di awal ya. Kondisi pengulangannya di awal. Nah, kalau dia terpenuhi, dia akan menjalankan suatu aksi tertentu. Lalu, next elemennya akan bertambah atau berkurang. Gitu, dan seterusnya. Sampai ketika kondisinya false, dia akan langsung masuk ke terminasi atau masuk ke dalam pemberhentian looping. Nah, ini kita lihat strukturnya. While kondisinya apa? Kondisi itu ekspresi logik ya. Hanya ada 2 outputnya, ada true dan false. Lalu ada aksi yang mau dijalankan, lalu ada next elemennya. Gitu. Nah, ketika kondisi pengulangannya sudah false, kondisi ini udah false, maka dia masuk ke terminasi. Ini secara umum gambaran pengulangan while. Nah, kita lihat nih, karakteristik while itu gimana sih? Yang pertama, pengulangannya itu dikendalikan oleh elemen pengulangan yang diinisialisasi sebagai first element. Nah, first element ini kalau kita tahu, contoh itu kayak i, j, k, l. Jadi dia itu sebuah variabel first element. Yang mana nilainya kita set, biasanya kan kita set 0, 1, itu kan first elementnya. Dan diubah nilainya dalam badan pengulangan menjadi next element.
Nah, next element ini biasanya kondisi ketika si first element itu akan berubah. Misalnya i plus plus, j plus plus, i min min, i sama dengan i plus 2, dan seterusnya. Tuh. Jadi ketika kita melakukan looping, pasti nanti si first element akan berubah kan menjadi next element sampai kondisi tertentu. Gitu. Yang kedua ada aksi. Aksi akan dilakukan selama kondisi pengulangan masih dipenuhi atau true. Jelas ya? Looping akan terus berjalan ketika kondisi pengulangannya masih dipenuhi atau berharga true. Ketika dia udah false, maka akan masuk ke terminasi. Gitu. Tes terhadap kondisi pengulangan dilakukan setiap kali sebelum aksi dilaksanakan. Nah, kita ingat lagi nih. Kondisi pengulangannya kan di sini. Gitu kan? Tesnya dilakukan sebelum aksi dijalankan. Kondisinya kita tes dulu, baru kita jalankan aksinya. Ini yang dimaksud di sini ya. Tes terhadap kondisi pengulangan dilakukan setiap kali sebelum aksi dilaksanakan. Gitu. Selanjutnya, pengulangan ini berpotensi untuk menimbulkan aksi kosong, atau kita sebut dengan tidak pernah melakukan apa-apa. Karena pada tes pertama kondisi pengulangan tidak dipenuhi, atau berharga false, sehingga langsung keluar dari loop. Nah, kita lihat lagi di sini. Inisialisasi aksi first element. Nah, ketika aja di sini, inisialisasinya tidak terpenuhi di sini, maka dia nggak akan melakukan looping kan, langsung false ke terminasi. Gitu. Misalnya nih, i sama dengan 10. Nah, kondisi pengulangannya selama i itu lebih dari 10. I-nya 10 padahal. Tapi di sini i-nya lebih dari 10. Maka terpenuhi nggak? Enggak kan? Maka langsung masuk ke terminasi. Gitu. Makanya dia menimbulkan aksi kosong. Itu kalau ini udah nggak terpenuhi, ya ini nggak bakal dijalankan, langsung ke terminasi. Gitu. Nah, contoh nih, berapa hello yang akan muncul di layar ketika kita gunakan notasi while. Gitu. Nah, misalnya kita buat nih, kalian buka ide kalian masing-masing. Saya gunakan code blocks. Nah, untuk IDE kalian bebas ya gunainnya, bisa pakai dev, bisa pakai code blocks juga. Saya sukanya code blocks. Nah, pertama kita new empty file, kita save misalnya file 1.cpp. Oke, file empty file, kita save file 1.cpp. Kita masukkan include string kita buat dulu format seperti biasa. Nah, kita tadi mau nampilkan hello sebanyak berapa? 10 ya. Berarti while, nah kita buat dulu aja file integer i sama dengan 0. While selama i-nya itu kurang dari 10, maka kita siapkan hello world. Jangan lupa kita kasih line. Ini ya. Nah, coba kita eksekusi. Kita eksekusi. Nah, ini kenapa nih? Kenapa dia nggak berhenti-berhenti? Nah, kita cek lagi. Di sini kita punya variable first elementnya, tapi kita lupa supaya i-nya kan 0 nih awal. Supaya dia menyentuh nilai 10, berarti apa yang perlu kita tambahkan? Tambahkan next elementnya yaitu i plus plus. Nah, coba ya. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah ya, ada 10 ya. Oke. Nah, kita bahas nih. Pertama kita buat variable first elementnya. Pertama i-nya 0. Nah, kita buat while-nya. While itu kalau di bahasa Indonesia itu artinya selama. Selama i kurang dari 10,
Jadi selamanya i kurang dari 10, kita lakukan looping, cout hello world, i plus plus. Nah, jadi awalnya kalau kita bedah nih, kita pertama nih, i-nya sama dengan 0. Apa nih? Cout kan. Hello world. Terus i plus plus. Jadi i-nya jadi berapa? I sama dengan 1. Hello lagi kan. I plus plus lagi. Sampai i-nya berapa? 2. Sampai i plus plus dengan i-nya dengan 10. 10 masih siot nggak? Tebak coba, masih siot nggak? Nggak ya? Ya, masuk ke terminasi. Gitu. Jadi kayak gini ya. Gitu. Nah, jadi karena i-nya sudah mencapai 10, di sini kondisinya udah nggak terpenuhi. Maka dia langsung ke terminasi, udah berhenti dia. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya di solusi yang sini, di PowerPoint sama solusi saya. Tapi sama aja kok secara umum gambarannya. Pertama, dia buat variabel i itu sama dengan 1. Dan kondisi pengulangannya selama i-nya kurang dari atau sama dengan. Jadi dia mulai dari 1 sampai 10. Shout hello, next elementnya i plus plus. Nah, kalau saya mulai dari 0, tapi sama kondisinya sampai dengan dia kurang dari 10 aja. Oh ya, di dalam video ini saya akan memberikan beberapa tutorial yang code-nya itu ada beberapa yang saya salahkan dulu. Jadi kayak gini tadi, i plus plus-nya sengaja saya hilangkan dulu supaya kalian bisa menebak-nebak kira-kira kesalahannya apa. Gitu. Jadi pada saat kalian menonton video ini, sebisa mungkin kalian jawab dengan kemampuan kalian sendiri. Gitu. Nah, jangan lupa kasih return 0. Nah, di sini juga saya tidak kasih return 0. Return 0 ini fungsinya untuk apa? Nah, jadi return 0 ini untuk mendeteksi apakah nanti suatu program yang kalian jalankan itu ada error atau enggak. Dan seperti ini. Nah, di sini nih, return 0. Kalau di sini nanti dia return bukan 0, ada kemungkinan nanti program kalian ada yang salah. Atau dia force terminate. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ada ubahlah nilai i sama dengan 1 menjadi i sama dengan 15. Apa yang kira-kira muncul? Menurut kalian apa yang muncul nanti? Misalnya nih, i-nya 0 nih. Jangan ganti 15 deh, saya ganti 10 aja deh. Kira-kira muncul apa? Muncul nggak? Coba kita jalanin. Nah, dia nggak muncul apa-apa. Karena ketika kita tes, i-nya kan 10. Selama i kurang dari 10. 10 kurang nggak dari 10? Enggak kan? Maka false, langsung ke return 0, langsung ke terminasi. Nah, tapi ketika kita masukin 9 kira-kira muncul berapa? Munculnya 1. Tuh, ya, diharapkan kalian bisa memahami ya. Kenapa? Alasannya, pengulangan while berpotensi untuk menimbulkan aksi kosong atau nggak pernah ngapa-ngapain. Karena apa? Ya kan tadi, kondisi pengulangan tidak terpenuhi pada awal kali pengetesan, sehingga langsung keluar dari loop. Nah, latihan menghitung angka. Nah, ada latihan nih. Buatlah program yang dapat menghitung jumlah angka dari 1 hingga ke n. Gunakan notasi while untuk melakukan pengulangan. Misal di inputnya n-nya 3. Munculnya 1, 2, 3, jumlahnya berapa? Output tampilan muncul di layar. Nah, kita buat nih. Kita buat sama-sama dengan menggunakan notasi while. Cek lagi misalnya l2.cpp. Oke, ikut.
tapi kita mau buat program yang menampilkan nilai 1 sampai n ya. Kita punya integer n, akan disortkan, lalu kita kurang lebih kita punya sum, dan kita jumlahkan sampai jangan oke. Terus kita punya integer i, ini berapa tadi? Sama dengan 1 kan. Berarti while selama i kurang dari sama dengan n, sama i nya itu masih kurang dari atau sama dengan n, maka siapkan nilai apa? Siapkan nilai i nya, kita kasih n line, lalu kita sum plus sama dengan berapa? I ya, atau ya, sum, yang belum paham masih sum sama dengan sum plus i. Jumlahkan ya, jangan lupa kita kasih next element i plus plus. Jangan lupa kasih out jumlah sama dengan sum. Jangan lupa kasih return 0. Nah, seperti ini ya kalau lebih. Kita jalankan. Nah, masih ada yang kurang lagi nih. Apa kira-kira? Dia nggak mau berhenti nih. Apa coba masalahnya? Nah, coba kalian tebak kenapa dia bisa tidak berhenti-henti ya. Coba gimana? Apa masalahnya? Nah, ternyata kan kita deklarasikan variabel n sebuah variabel. Karena si n ini variabel, maka perlu kita assignkan nilainya. Di sini ada nggak kira-kira pengassignan nilai? Nggak ada kan? Maka kita butuh assign n. Karena nilai n ini kan mau dimasukin semua user kan. Masukin misalnya n berapa? 10. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dengan 5, 5. Nah, kalau while ketika saya masukin dia satu, muncul nggak? Muncul ya. Ketika saya masukin misalnya 0, dia nggak muncul apa-apa. Itu dipaham ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini solusi yang kurang lebih. Kita punya variabel n, variabel i, sama variabel sum. Sin n sum sama dengan 0, i sama dengan 1. Lebih seperti ini ya. Paham ya untuk materi yang ini? Jadi selama nilai i itu kurang dari sama dengan n, maka siotkan i. Nah, untuk teman-teman, sebenarnya untuk solusi latihan ini itu banyak banget metodenya. Bisa aja kalian mainin batasan, misalnya i dari 0. Terus i-nya kurang dari n. Terus siotnya i plus 1. Sama dengan i plus 1. Nah, ini boleh aja kayak gini. Boleh aja ya. Dan hasilnya sama nggak kira-kira? Sama kan? Dia i-nya misalnya 10. Sama hasilnya. Jadi untuk solusi di dalam dunia pemrograman itu banyak banget. Tergantung logika dan cara berpikir kalian. Nah, kita lanjut. Pengulangan berdasarkan kondisi pengulangan di akhir atau do while. Nah, jadi kalau kita bahasa Indonesiain, do itu lakukan, while itu atau selama. Jadi lakukan dulu baru kita cek kondisi loopingnya atau selamanya. Nah, di sini ada flowchartnya. Pertama, dia inisialisasi first element. Jadi sama ya, kayak si while tadi, inisialisasi first element. Lalu ada aksi dulu dia. Aksi, ketemu next element, lalu kondisi. Nah, kita bedakan dengan yang punyanya si while tadi. Nah, kalau dia di sini kondisi dulu, kalau si do while itu dia aksi dulu. Ada next elementnya. Nah, ketika kondisi terpenuhi, dia akan melakukan looping. Looping lagi sini. Gitu. Nah, ketika dia udah false, maka dia terminasi atau berhenti. Nah, ini struktur code-nya seperti ini. Pertama, ada do.
goal awal, aksinya. Nah, aksinya mau jalanin apa? Atau badan pengulangannya dulu, baru kondisinya. Aksinya apa? Ada next element, baru kondisinya while, kondisinya apa? Ekspresi logiknya apa? Gitu. Nah, karakteristiknya seperti ini duel. Duel itu jadi adalah pengulangan yang dikendalikan oleh elemen pengulangan. Sama, ada first element, diubah dia jadi next element, sama kayak while. Nah, bedanya di sini nih. Aksi minimal yang dilakukan minimal pasti satu kali. Paling sedikit dia lakukan looping itu satu kali. Karena apa? Karena pada waktu eksekusi pengulangan yang pertama tidak dilakukan tes. Tuh. Jadi dia tuh jalanin dulu sekali baru ngetes. Pasti sekali. Walaupun di sini udah false, ya udah jalan sekali gitu. Nah, aksi akan dihentikan jika kondisi pengulangannya tidak dipenuhi atau balga false yang sama. Akan diulang jika kondisi pengulangan tercapai. Sama. Kita lihat lagi. Nah, duel tesnya itu terhadap kondisi pengulangan dilakukan setelah aksi dilaksanakan. Nah, pengulangan ini berpotensi mengalami kebocoran. Kebocoran yang dimaksud itu apa? Karena tadi ketika dia sudah melakukan aksi, baru dia cek kondisinya. Jadi minimal dia melakukan aksi itu satu kali. Atau badan pengulangannya yang dieksekusi itu pasti minimal satu kali. Gitu. Nah, hal ini memungkinkan terjadi satu kali aksi yang kadang-kadang pada kasus tertentu itu nggak boleh dilakukan. Gitu. Jadi ada beberapa kasus di mana jika kondisi pertamanya udah nggak terpenuhi, dia nggak boleh melakukan aksi. Atau cocoknya pakai while. Gitu. Nah, contoh nih kayak tadi nih. Sini. Nah, kita tes lagi deh. Nah, saya copy aja yang dari sini. Saya buat new di file. Saya save duel 1. Oke, enter. Do kasih out. Lalu jangan lupa next elemennya i plus plus. Nah, while selama i kurang dari 10. Kita kasih kecilan enter. Ada yang salah nih. Nah, ini dia kurang titik koma. Nah, kalau kalian baca di sini expected titik koma before ke awal tutup. Sebelum ini kasih titik koma. Oke. Cara baca. Nah, sama ya hasilnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sama hasilnya. Nah, untuk kasus ini masih sama nih. 2 sama while belum kelihatan perbedaannya. Nah, ini ya. Kalau lebih sama dia tapi i-nya mulai dari 1, is okay, no problem. Nah, sekarang kita ubah nilai i-nya dari 1 jadi 15. Sama ini. Tadi kan i-nya 0, saya ubah deh jadi 10. Ketika si i-nya ini nggak memenuhi kondisi. Oke, kita save dulu. Oke, sorry. Bullet and nah, muncul satu kali nih. Padahal kalau kita tahu i-nya kan 10. 10 kurang nggak dari 10? Enggak kan harusnya. Nah, tapi karena dia udah do out hello world, i plus plus, while. Dia udah ngelakuin ini dulu kan satu kali, makanya muncul nih di sini. Gitu. Jadi secara umum gini. Nah, pertama kan kita cek nih. Pakai pen. Nah, pertama kita lihat nih, i-nya kan 10. Ini 10 kan. 10 kurang nggak dari 10? Enggak kan? Nah, tapi karena dia si program ini kan dia dari atas ke bawah kan. Dia jadi si program C++ ini atau compiler itu dia tuh ngeceknya per baris nih 1 2 3. Pertama dia do dulu. Do di sini. Lalu dia cout. Cout hello world. Oke ya. Oke, saya
Nah, pertama dia eksekusi ini. I-nya 10 kan. Dia do cout hello world. Hello world. Ya, berarti kalau muncul nanti di itunya itu berarti hello ya. Nah, hello gini lah ya. Susah saya. Soalnya nggak pakai penpad. Nah, hello world. Udah ya. Terus I-nya tadi berapa? I-nya kan 10 ya. I-nya 10. Ini sama dengan I-nya 10. Berarti I plus plus jadi sama dengan 11. Ya kan? Nah, 11 kurang nggak dari 10? Enggak. Ya udah langsung terminasi kan. Di sini dia nggak terpenuhi. Ini terpenuhi. Nah, jadi 11 nggak kurang dari 10 kan. Berarti langsung terminasi. Nah, tapi dia udah muncul satu kali kan di sini. Di sini dia udah muncul satu kali hello world. Nah, ini disebut tadi dengan kebocoran. Sampai sini semoga paham ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kenapa tadi? Karena si program dia ngetes dari atas ke bawah sekuensial. Jadi dia melakukan aksi dulu baru kondisinya yang dicek. Nah, pengulangan duel itu berpotensi mengalami kebocoran. Jika ada kemungkinan bahwa seharusnya aksi tidak pernah dilakukan, atau kasus tertentu karena aksi minimal akan dilakukan satu kali. Nah, ini ada latihan nih. Sama kayak latihan sebelumnya. Kita disuruh ubah pakai duel. Nah, kita langsung aja ubah. Saya copy ini. Di file. Duel.cpp. Nah, misalnya saya ubah pakai do cout. Oh, sorry. Kita ganti do I-nya mulai dari 1 aja lah ya. Mulai dari 1 cout I sama-sama dengan I plus 1 I plus plus. While nilai I sama nilai I itu kurang dari sama dengan N. Nah, kita lihat sih. Oke, konsolnya kita matikan dulu. Nah, di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tapi di sini ada yang aneh nih. Dia jumlahnya itu 65. Jadi kalau kita pakai ini, tadi harusnya apa? Jumlahnya. Nah, dia jumlahnya 55. Kita lihat lagi di sini. Salahnya di mana? Sama-sama dengan nah di sini kita lihat karena tadi kita mulai dari 0 kan sekarang 1. Jadi sama dengan sum plus I ya. Nah, harusnya sama hasilnya. Ya 10 ya. Nah, secara umum di kasus ini masih belum kelihatan perbedaannya. Gitu. Nah, tapi problemnya kalau misalnya kita masukin dia 0, 1 dia. Padahal harusnya kalau 0 dia muncul apa 0 kan. Nah, kalau yang punya well tadi kan seperti ini nih. Kalau dia 0, harusnya dia 0. Nggak mulai dari apapun. Nah, tapi kalau duel, ketika kita masukin dia min 1 deh. 1 dia. Ya ini disebut dengan kebocoran tadi ya. Nah, ini solusinya kurang lebih sama.
Nah, sekarang ada latihan 3. Kalian disuruh buat program yang dapat menerima input bilangan integer sebanyak 5 kali dari pengguna. Kemudian program dapat menampilkan nilai rata-ratanya. Menggunakan notasi dual. Contoh tampilan program. Bilangan berwarna hijau diinputkan oleh pengguna. Nah, jadi kalian disuruh buat program input nilai ke-1, input nilai kedua, dan seterusnya. Yang diinputkan dari si pengguna. Gitu. Nah, kita langsung aja buat si 2. Oke. Kita save dulu. 2, 3, dan 1. Good. Nama kita punya, kita baca lagi perintahnya. Oh, dia hanya minta sebanyak 5 aja ya. Berarti ada integer i, koma, sum. Nah, sebanyak 5 kali. Oke, karena hanya sebanyak 5 kali berarti sampai dengan 0,2. Berarti cout input nilai ke misalnya berapa ke i ya. Saya kita kasih sama dengannya dulu biar lebih rapi. Kita kasih titik dulu. Sein. Nah, kan kita mau nginputin nilainya per salah satu kan, berarti kita harus punya variable temporary-nya. Time. Sein temp. Sum sama dengan sum plus time. Ini kan. Atau saya lebih sukanya pakai sum plus sama dengan time. Saya belum kenalin ya. Jadi di dalam C++ itu ada fitur komentar. Ya, jadi garis 2 ini yang berubah warna ini dia menjadi komentar. Jadi si program tuh nggak akan mengeksekusi baris yang ini ketika dikasih double slash. Cara untuk membuat komentar itu juga bisa pakai bintang. Jadi bintang slash bintang. Nah, slash bintang seperti ini. Jadi satu yang di-update oleh slash bintang sama bintang slash itu dia akan jadi komentar. Nah, tapi kalau yang double slash tuh dia cuman untuk satu baris saja. Nah, sama-sama. Nah, jangan lupa kita kasih next elemennya i plus plus. Nah, sekarang kita kasih kondisi while i kurang dari sama dengan 5. Return oh. Oke, kita jalanin ya. Kita jalankan. Nah, ternyata gini. Kenapa? Dia mulai dari 43524. Kira-kira salah apa? Coba bisa ditebak nggak? Kita cek lagi. Inisialisasi pas elemennya itu nggak ada. Jadi kita nggak tahu nih si ini ngandung nilai berapa. Kita boleh deklarasikan aja si itu tipe data integer, tapi kita nggak tahu nilai i-nya itu berapa. Jadi komputer tuh bingung dia baca ya. I-nya itu berapa sih? Coba kita lagi. Nah, sekarang input nilai 0. Oke, sorry. Kita mulai dari 1 ya. Ini 1 misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, nggak muncul tuh rata-rata ya. Kenapa? Ya, karena kita belum munculkan. Rata nilai adalah rumus rata-rata itu sum dibagi dengan n berapa 5. Oke, kita build n1. Saya bisa ya 1, 2, 3, 4, 5. Ratanya 3, benar nggak nih 3? 3, 3, 6, 6, 10, 15, 15 bagi 5, 3. Benar ya?
harusnya. Oke, bisa. Nah, solusinya seperti ini. Tuh kurang lebih. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk tipe data. Tipe data ya, misalnya nih. Kan ini tipe data saya pakai integer semua ya. Kita lihat rata-rata kan dia ada pembagian. Misalnya 10. Ini satu misalnya 1, 2, 3. Nah, karena dia integer, 3 bisa nggak dibagi 5? Nah, bisa ya. Pecahan kan harusnya. Jadi 0 kalau dia tipe data integer. Nah, untuk yang koma, tipe datanya cocok apa? Kita pakainya float. Float ya. Jadi si sum ya. Jadi float sum dengan 0. Time-nya juga. Kita coba lagi. Salah dia. 1, 2, 0, 0. Nah, bisa ya 0,6 ya. Nah, sebenarnya juga kita bisa pakai salah satu integer. Misalnya temp saya pakainya integer. Integer temp. Temp seperti ini. Nah, sebenarnya bisa. Tapi harus ada syarat yang dipenuhi. Nah, 1, 2, 0, 0, 0. Bisa kan? Kalau tempnya 0. Karena sumnya dia tipe data float. Gitu. Sampai sini diharapkan bisa paham ya, teman-teman. Nah, tambahan nih, ubahlah solusi tersebut dengan menggunakan notasi while. Nah, kita coba dulu deh. Pakai while ya. Kita coba pakai while, saya copy, saya empty file, save while 3.cpp. Nah, kita pakai while i kurang dari sama dengan 5, maka seperti ini ya. Oke, saya bisa mendengar. Oke, coba kita jalankan. 1, 2, 3. Nah, bisa ya 1, 2. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya apa. Nah, misalnya nih, kita masukin ini tuh. Oke. Misalnya sekarang saya mau dia sebanyak n deh. Untuk memastikan kalian benar-benar paham untuk konsepnya. N. Saya ini n. Saya kasih n. Saya ini n. Jangan lupa sama dengan n. Ambil sekarang. Terus saya mau dia. Nah, kalau dia duel, ketika saya masukin 0, dia masukin 1. Oke, ini juga dibagi n. Ya, dimasukin 1. Padahal harusnya kalau 0 ya dia nggak muncul apa-apa kan. Nah, ini tadi yang disebut dengan kebocoran. Masukin 0, masukin 10, muncul dia. Kenapa coba dihasilin? Karena tadi n-nya 0, segala sesuatu dibagi 0 dia hasilnya infinite ya. Nah, enggak. Nah, itu kebocoran yang disebut di sini. Tapi kalau while saya masukin 0, atau n-an, atau n-2. Karena apa? Karena segala sesuatu dibagi 0 tuh tidak terdefinisi ya. Tuh, 0 per 0 tuh tidak terdefinisi. Tuh.
Nah, sampai sini paham nggak teman-teman? Atau lebih enaknya gini nih, masukin minus 1, minus 0. Berarti ada minus 0. Jangan. Kalau kita masukin minus 1, dia minus 0. Karena samnya 0 dibagi dengan minus 1 ya. Ya kan? Ini kan minus 1. Minus 1 jadinya dia minus 0. Minus 0 sama 0 sama aja. Nah, jadi kalau pakai while dia bener ya. Nah, tapi kalau kita pakai dual, ketika kita masukin dia minus 1, dia minta input 10. Kalau while tadi dia nggak minta input. Jadi bener while ya. Jadi untuk beberapa kasus, sebenarnya tergantung dengan permasalahan yang mau kita selesaikan. Bisa aja pakai while, bisa aja pakai dual. Jadi tergantung cocok-cocokan dengan kebutuhan dan kasus yang akan dikerjakan atau permasalahan yang akan diselesaikan. Oke, mungkin itu aja untuk materi kita minggu ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Jangan lupa kalian cek nanti Google Classroom ya. Di situ bakal ada tugas. Oke, sekian. Terima kasih.